Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Salaf Ittiba yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk berjumpa melalui siaran online kajian rutin kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita insyaallah akan masuk pembahasan yang baru, yaitu al-iman bil mizan yaumal qiyamah, yaitu iman terhadap mengimani mizan, timbangan pada hari kiamat kelak. Langsung saja, qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah, kata beliau, al-imanu bil mizani yaumal qiyamah, bahwa ahlu sunnah termasuk di antara pokok-pokok sunnah adalah mengimani adanya timbangan pada hari kiamat kelak. Yuzanul abdu yaumal qiyamah kama jaa yuzanul abdu yaumal qiyamah fala yazinu janaha ba'udah, sebagaimana datang di dalam riwayat bahwa ada seorang hamba kelak yang ditimbang di hari kiamat, namun beratnya itu tidak sampai seberat sayap nyamuk. Ya, tidak sampai seberat sayap nyamuk. Kata Syekh Muhammad Said Ruslan, wa hadza sahih muttafaqun alaihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis yang tadi kita sebutkan itu sahih, muttafaqun alaihi, disepakati kesahihannya karena diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la ya'tir rajulu al-'azimus samin yaumal qiyamah." Sesungguhnya akan datang pada hari kiamat kelak seseorang yang besar badannya dan gemuk badannya, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Tapi dia ditimbang di sisi Allah, beratnya itu tidak seberat sayap seekor nyamuk di sisi Allah. Wa qala iqra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kemudian kata Nabi SAW, bacalah firman Allah yang ada di dalam surah Al-Kahfi ayat 105. Allah mengatakan, dan kami tidak akan menegakkan pada hari kiamat, kami tidak akan tegakkan bagi mereka, yaitu orang-orang kafir, al-mizan. Ya, tidak akan kami tegakkan mizan bagi mereka. Imam Ahmad tadi mengatakan, wa tuzanu a'malul ibad kama jaa fil athar, dan ditimbang pula amalan-amalan hamba sebagaimana datang dalam riwayat. Wa min dzalika haditsul bitaqah, di antaranya hadis tentang al-bitaqah, tentang kartu. Nanti akan kita jelaskan riwayatnya. Wal mizanu yuzanu bihi thalathun, dan timbangan itu nanti pada hari kiamat yang ditimbang itu ada 3. Kama sayati tafsiluhu, sebagaimana datang perinciannya insyaallah, yaitu yang ditimbang adalah hamba itu sendiri, orangnya yang ditimbang. Kemudian yang ditimbang kedua adalah a'maluhu, amalan-amalannya.
Dan yang ketiga yang ditimbang adalah wasohaifuhu, yaitu catatan-catatan amalnya. Kemudian qala al-imamu rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan wal imanu bihi wat tasdiqu bihi wal i'radu amman radda dzalik wa tarku mujadalatihi. Wajib bagi ahlu sunnah untuk mengimani adanya mizan. Wajib membenarkan kabar-kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya yang berkaitan dengan mizan, timbangan. Dan wajib bagi ahli sunnah untuk berpaling dari orang-orang yang menolak adanya mizan dan tidak berdiskusi atau berdebat kusir dengan mereka. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, di antara dalil yang menegaskan adanya mizan adalah firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Ya, di halaman 314 dari kitab Syarah Ushulus Sunnah Imam Ahmad oleh Syekh Muhammad Said Ruslan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Kata Allah Azza wa Jalla, dan kami akan letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka tidak ada satupun jiwa yang dizolimi pada hari tersebut. Maksudnya dizolimi adalah Allah Azza wa Jalla tidak akan meletakkan pada mizan kebaikan, timbangan kebaikan, amalan-amalan yang memang dikerjakan oleh hamba tersebut. Misalnya ada seorang yang dulu ketika di dunia dia melaksanakan haji. Namun ketika ditimbang ternyata hajinya itu enggak ada, dihilangkan sama Allah Azza wa Jalla. Maka ini berarti Allah zalim. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Atau sebaliknya misalnya, Allah meletakkan pada timbangan keburukannya amalan-amalan buruk yang memang tidak pernah dia kerjakan. Seperti seorang hamba selama hidupnya dia tidak pernah berzina. Afanillahu wa iyyakum. Tidak pernah dia berzina. Namun ketika ditimbang di hari kiamat, Allah meletakkan bahwa Allah mencatat bahwa dia pernah berbuat zina padahal dia nggak pernah berbuat zina. Maka ini berarti Allah zalim. Dan itu tidak akan terjadi. Fala tudlamu nafsun syai'a. Sedikit pun seorang hamba tidak akan dizalimi di hari tersebut. Kemudian Allah tegaskan lagi, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Meskipun amalan itu kecil, ya sekecil biji, kalau dia mengerjakan amalan tersebut, kami akan tampakkan, kami akan datangkan dan ditimbang pada hari tersebut. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang akan menghisab dia. Wali haditsin Nabi SAW, itu dalil yang pertama dari Al-Quran tentang adanya mizan, mengimani adanya mizan. Kalau dari hadits Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq." Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu apapun yang apabila diletakkan di timbangan, itu paling berat di timbangan melebihi akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik apabila diletakkan di timbangan itu berat, kata Nabi SAW. Dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain, dalam riwayat Abu Hurairah muttafaqun alaih, Nabi SAW bersabda, kalimatan habibatan ilar rahman khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan. Kata Nabi, ada dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua kalimat ini ringan diucapkan di lisan. Namun thaqilatani fil mizan, sangat berat di timbangan. Ya, ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan namun berat di timbangan. Apa itu? Kata Nabi SAW, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, dua kalimat tersebut adalah bentuk tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, atau dari segala perkara-perkara yang termasuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, atau dari segala tuduhan-tuduhan keji kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seorang dianjurkan untuk senantiasa mensucikan Allah dengan dia mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini dua kalimat yang apabila Anda ucapkan, kalimat ini dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Anda akan mendapatkan kecintaan dari Allah.
Dan kalimat ini ringan. Bahkan Anda yang mendengarkan kajian ini, mungkin baru pertama kali mendengar hadis ini. Ketika saya mengucapkan hal tersebut, saya yakin Anda langsung hafal. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sangat ringan, sangat mudah dihafal. Namun, ucapan ini memiliki bobot yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadzakara al-Imam rahimahullah taala mu'taqada ahli sunnah fil mizan wa annahum yu'minuna bil mizani yaumal qiyamah. Maka Imam Ahmad rahimahullah taala menyebutkan tentang akidah ahli sunnah tentang al-mizan, dan bahwasanya ahli sunnah mengimani adanya mizan itu pada hari kiamat kelak. Baik, di sini beliau menjelaskan secara ringkas tentang mizan, namun kita ambilkan untuk pelengkap dari referensi yang lain. Kita ambilkan dari Syarah Usulis Sunnah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullahu taala. Kurang lebihnya beliau di sini sebagaimana tadi disebutkan, beliau juga menyebutkan beberapa dalil-dalil yang berkaitan dengan mizan. Tapi di sini beliau memperinci tentang pembagian mizan menjadi 3. Ya, ini sebenarnya khilaf di antara para ulama. Ya, ada yang meyakini mizan itu hanyalah amal solehnya yang ditimbang, atau hanya catatan amalnya, atau yang ditimbang itu orangnya. Nah, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Dan ini termasuk di antara khilaf furu' akidah, perbedaan pendapat dalam cabang-cabang akidah. Yang ketika seorang berbeda pendapat dalam cabang akidah, itu tidak mengharuskan orang yang berbeda keluar dari ahlus sunnah menjadi ahlil bid'ah. Lain halnya ketika perbedaan itu terjadi pada masalah-masalah yang usul, masalah-masalah yang kulli, masalah-masalah yang universal, yang disepakati oleh ahlus sunnah dari zaman ke zaman. Maka barang siapa yang berbeda dalam perkara-perkara tersebut, maka dia keluar dari ahlus sunnah menjadi ahlil bid'ah. Kata beliau, fa ahlus sunnah yu'minuna bil mizan. Ahlus sunnah mengimani adanya mizan, wa annahu mizanun hissi, dan mizan yang dimaksud di sini adalah mizan yang indrawi, ya, mizan yang benar-benar nyata, bukan kiasan. Bukan sebagaimana keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan mizan itu kiasan saja sebagai simbol keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu nggak butuh dengan mizan-mizan seperti ini, karena Allah sudah tahu mana hamba yang amalan baiknya lebih berat dan mana hamba yang amalan buruknya lebih berat. Allah sudah tahu tanpa adanya mizan tersebut. Maka kata Mu'tazilah, Allah menyebutkan mizan di dalam ayat Al-Quran. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan mizan dalam hadisnya, itu hanya kiasan, kata mereka, sebagai simbol bahwa Allah itu adil. Karena memang mizan itu, timbangan itu adalah simbol keadilan. Ini batil, ucapan yang sesat. Ahlus sunnah mengimani mizan itu benar-benar nyata ada. Dan mizan itu lahu kiffatan. Mizan itu memiliki 2 daun timbangan. Ya, tanpa dibayangkan bagaimana mizan itu. Tanpa diserupakan dengan mizan-mizan, timbangan-timbangan yang ada di dunia. Ya, jangan dibayangkan mizan di hari kiamat itu seperti mizannya, timbangannya orang yang jual beras, ya, timbangannya pedagang, atau timbangannya yang ada di posyandu itu. Bukan. Ya, sesuatu yang ada di surga dengan yang ada di dunia, meskipun namanya sama, ya, sesuatu yang ada di akhirat dengan sesuatu yang ada di dunia, meskipun namanya sama, namun harus diyakini hakikatnya berbeda. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ma fil jannati mimma fid dunya illal asma. Tidaklah yang di surga dengan yang di dunia, ya, tidaklah apa-apa yang ada di surga dengan apa-apa yang ada di dunia itu hanya sekedar namanya saja yang sama, namun hakikatnya berbeda. Kita tahu di surga ada sungai, jannatin tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Bahkan diperinci lagi, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, sungai ada yang dari susu, ya, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin,
Ada sungai yang terbuat dari khamr, yang sangat melezatkan bagi orang yang meminumnya. Wa anharun min asalin musaffa, dan ada sungai yang terbuat dari madu. Ya, madu yang sangat jernih, madu yang sangat murni. Disebutkan ada kebun, ada sungai, susu, madu, khamr. Benda-benda ini ada di dunia. Namun kata Abdullah bin Abbas, meskipun sama namanya, namun hakikatnya berbeda. Sungai di surga beda dengan sungai yang ada di dunia. Khamr di surga beda dengan khamr yang ada di dunia. Dan seterusnya. Maka demikian juga mizan, timbangan yang ada di akhirat, itu berbeda dengan timbangan yang ada di dunia. Dan tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia bagaimana mizan yang akan Allah tegakkan pada hari kiamat. Namun intinya di sini beliau menegaskan bahwa keyakinan ahli sunnah, mizan itu hissi. Mizan itu nyata, ada wujudnya. Ya, lahu kifatan, ada 2 daun timbangannya. Jangan terpengaruh dengan syubhatnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan mizan itu hanya simbol keadilan saja. Ini batil. Tuzanu fihi a'malul ibad. Kemudian kata beliau, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, yang ditimbang adalah amalan-amalan hamba. Wa anna lahu kiffataini 'azimatain. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kata beliau, mizan ada 2 daun timbangan yang besar. Al-kiffatul wahidah a'zam min atbaqis samawati wal ard. 1 daun timbangan dari mizan itu lebih besar daripada langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis. Anda bisa bayangkan timbangan yang luar biasa besarnya. 1 daun timbangan saja itu lebih besar daripada lapisan-lapisan bumi dan lapisan-lapisan langit yang 7. Walihada ja'a fil hadits, karenanya datang di dalam hadis kata Nabi SAW, innas samawati sab'a wal ardina sab'a law wudi'at fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffah rajahat bihinna la ilaha illallah. Ya, ini hadis datang di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ya, datang dalam Al-Adabul Mufrad. Disebutkan juga hadis ini dalam Kitabut Tauhid oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan tentang fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, tentang keutamaan orang yang bertauhid, keutamaan la ilaha illallah dan dosa-dosa yang diampuni dari kalimat la ilaha illallah. Di situ diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah berkata kepada Allah, ya Rabbi, alimni syai'an azkuruka bihi wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkan kepada aku sesuatu yang dengannya aku berzikir kepadamu dan dengannya aku berdoa kepadamu. Kemudian Allah mengatakan kepada Musa, qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Musa mengatakan, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, semua hamba-hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa minta ucapan-ucapan yang lain yang bisa dijadikan untuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menyebutkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, lau annas samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Andai kata langit yang 7 lapis beserta yang memakmurkan selain aku, yakni para malaikat-malaikat. Langit yang 7 lapis diletakkan di 1 daun timbangan beserta malaikat-malaikat yang memakmurkan langit tersebut. Kemudian bumi yang 7 lapis diletakkan di timbangan itu juga. Kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan satunya, maka yang lebih berat adalah kalimat la ilaha illallah. Lakin malladhi yuzan fi hadzal mizan. Kemudian kata beliau, akan tetapi apa yang ditimbang di timbangan mizan ini? Maka jawabannya tuzanu fihil a'mal. Yang ditimbang adalah amal perbuatan. Ya, amal perbuatan manusia. Amal perbuatan itu suatu yang abstrak, bukan benda. Kita mengerjakan sholat, itu amal perbuatan. Kita melakukan kemaksiatan, itu amal perbuatan. Ya, tidak ada wujud bendanya. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mampu untuk menjadikan
sesuatu yang tidak berwujud Allah wujudkan pada hari kiamat kaifa yasha, sesuai dengan caranya Allah Azza wa Jalla. Wa yuzanul ashkhas, selain amal timbangan, selain amalan seseorang, yang ditimbang juga orangnya itu sendiri. Wa tuzanul a'mal fatakunul hasanat fi kiffatin was sayyi'at fi kiffatin faman thaqulat mawazinuhu naja wa sa'ida wa man khaffat mawazinuhu wa man khaffat mizanu hasanati wa thaqulat mizanu sayyi'ati halak. Ya, selain amal perbuatan, kemudian orangnya yang ditimbang, juga yang ditimbang adalah catatan-catatan amalnya. Kemudian kata beliau, barang siapa yang kebaikan-kebaikannya ketika diletakkan di timbangan, kemudian keburukan-keburukannya diletakkan di timbangan, maka barang siapa yang kebaikan-kebaikannya lebih berat, maka dia akan selamat dan dia akan bahagia. Namun barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan dan timbangan keburukannya berat, halaka, maka dia akan binasa. Nah, ini banyak datang dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Qari'ah ayat yang ke-6 sampai seterusnya. Allah mengatakan, "Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah." Barang siapa yang berat amal timbangannya, maksudnya timbangan kebaikannya, maka dia berada di kehidupan yang diridhoi, yakni fil jannah. Nas'alullah al-jannah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Namun barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, berarti timbangan keburukannya yang berat, maka dia berada di kebinasaan, yaitu narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Di sini beliau menyebutkan ayat-ayat yang lain yang serupa, wal waznu yauma idzinil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, dan seterusnya dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-8 dan seterusnya. Kemudian juga tadi dalam surah Al-Mu'minun ayat 101 dan seterusnya, ya sama disebutkan tentang mizan. Fahadhil adillah kulluha tathbutu al-mizan. Semua dalil-dalil yang kita sebutkan tadi semuanya menetapkan adanya mizan pada hari kiamat. Wa annal a'mala tuzan, bahwasanya amal perbuatan hamba itu ditimbang. Wa annal hasanat takunu fi kiffah wa sayyi'at fi kiffah wa annahu mizanun hissiyun haqiqi. Bahwasanya kelak di hari kiamat amal soleh akan ditimbang di satu daun timbangan dan amal keburukan ditimbang di satu daun timbangan, dan bahwasanya mizan sekali lagi itu hakiki, nyata, bukan kiasan. Wa kadzalika yuzanul ashkhas wa yakunu thaqulal ashkhas wa khafathum ala hasabil a'mal. Ya, kata beliau, demikian juga ashkhas, yaitu pribadi atau orang-orangnya itu juga ditimbang. Amal perbuatan ditimbang, orangnya juga ditimbang. Ya, ada yang amalannya berat, ada yang timbangannya berat, ada yang orangnya ketika ditimbang ringan. Semua tergantung kepada amalannya. Kata beliau, فَإِذَا كَانَ عَمَلُهُ حَسَنًا ثَقُلَ وَلَوْ كَانَ خَفِيفًا. Apabila amalan-amalannya itu baik, maka dia akan berat timbangannya. Meskipun orangnya mungkin keceng, kurus. Ya, meskipun orangnya kurus, namun kalau amal-amal kebaikannya itu baik, kata beliau, maka timbangannya akan berat. Sebaliknya, walau kana khafiful wazn fid dunya. Ya, meskipun dia ketika di dunia itu kurus. Namun sebaliknya, tadi kata Nabi SAW, ada layati ar-rajul al-azim as-samin, orang yang gemuk, orang yang besar badannya, namun ketika ditimbang tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Meskipun ketika di dunia dia itu berat timbangannya. Wa dalilu ala anna sahibal amal yuzan ma thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana jalisan wa haulahu ba'du ashabi. Dalil yang menunjukkan bahwa orang manusia itu juga akan ditimbang pada hari kiamat. Ya, sekali lagi kita ulangi, yang ditimbang pada hari kiamat ada 3, yaitu amalannya, kemudian catatan amalannya, kemudian orangnya. Ya, dan tadi sudah kita sebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan amalan
yang ditimbang, amalan yang ditimbang. Kemudian sekarang beliau menyebutkan, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi menyebutkan tentang dalil yang berkaitan dengan yang ditimbang itu orangnya. Ya, diriwayatkan bahwa Nabi SAW suatu ketika duduk dan di sekitar beliau ada sahabat-sahabatnya. Wa amamahum Abdullah ibnu Mas'ud as-sahabi al-jalil. Dan di depan mereka, yakni di depan para sahabat Nabi SAW, ketika itu ada sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Fakashafat ar-rihu an saqai Abdullah ibni Mas'ud. Fadhahika as-sahabah. Kemudian ada angin yang datang. Angin ini menyingkap betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, betisnya Abdullah bin Mas'ud tersingkap gara-gara angin yang berhembus ketika itu. Maka para sahabat ketika itu melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud, kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud, mereka tertawa. Ya, ngakak mereka melihat kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud. Faqala Nabi SAW, kemudian Nabi bertanya, "Mimma tathakun?" Kata Nabi SAW, "Kalian ngetawain apa?" Kemudian mereka mengatakan, "Qalu min diqqati saqaihi ya Rasulullah." Kami tertawa karena kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Ya, betisnya Abdullah bin Mas'ud sangat kecil sekali. Maka kami tertawa melihat ukuran betisnya Abdullah bin Mas'ud. Wa kana daqiqus saqain, dan memang Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang memiliki betis yang kecil. Faqala Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, lahuma fil mizani yaumal qiyamah athqalu min jabali Uhud." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, sungguh kedua betis itu, maksudnya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu di sisi Allah nanti ketika ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, nanti selesai kajian coba searching gunung Uhud di Google. Lihat bagaimana ukuran gunung Uhud yang besar. Ya, lihat betapa luasnya gunung Uhud itu. Wallahu a'lam berapa kalau ditimbang gunung Uhud tersebut. Namun gunung Uhud yang besar ketika ditimbang dengan kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil, ini timbangan di hari kiamat, bukan timbangan dunia. Maka ketika ditimbang di hari kiamat di sisi Allah, sungguh lebih besar kedua lutut Abdullah bin Mas'ud. Ya, bagaimana enggak besar? Lutut yang digunakan untuk membela Nabi SAW. Lutut yang digunakan untuk melaksanakan ibadah bersama Nabi SAW. Lutut yang digunakan untuk berjihad bersama Nabi SAW. Ya, berbeda dengan lutut-lutut kita. Lutut yang digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Lutut yang digunakan untuk melangkahkan kaki menuju kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nas'alullaha al-afiyah. Qala Nabi SAW an saqai ibni Mas'ud ad-daqiqatain lahuma fil mizan athqal min jabali Uhud faman ladhi athqaluhuma al-amal salih. Kata Nabi SAW tadi bahwa kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Maka yang jadi pertanyaan, apa gerangan yang membuat betisnya Abdullah bin Mas'ud itu menjadi berat? Lebih berat daripada gunung Uhud. Maka jawabannya tidak lain tidak bukan adalah al-amalus soleh. Ya, amal-amal kebaikan yang dikerjakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian dalil berikutnya tentang bahwa yang ditimbang adalah orangnya. Ya, tadi yang kita sebutkan, Nabi SAW bersabda, "Innahu la ya'ti birrajulil 'azimis samim yaumal qiyamah." Sesungguhnya akan datang pada hari kiamat seorang yang besar badannya lagi gemuk. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Namun ketika ditimbang, maka timbangannya di sisi Allah tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Dan itu juga dalil yang tadi kita sebutkan yang menunjukkan bahwa orang manusianya itu juga akan ditimbang pada hari kiamat kelak. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau menyebutkan beberapa dalil-dalil yang lain yang kurang lebih sama dengan apa yang kita sampaikan tadi oleh Syekh Muhammad bin Said Ruslan
dalil-dalil yang berkaitan dengan al-mizan. Ada dalil yang belum disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Said Ruslan, yaitu hadis bitokoh. Tadi hanya disinggung oleh Syekh Muhammad Said Ruslan tentang hadis bitokoh. Nah, di sini dalam syarah usul sunnah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, beliau menyebutkan tentang riwayat hadis al-bitokoh. Mungkin sudah familiar bagi sebagian orang. Bitokoh artinya secari kertas, atau sekarang diterjemahkan di bahasa modern menjadi kartu. Ya, padahal aslinya secari kertas saja. Hadis ini datang dalam riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari jalan Al-Laits ibn Sa'ad dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anaknya Amr ibn al-As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan kullu sijillin maddal basar sayyi'at thumma yaqulu lahu. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan mendatangkan seseorang di hadapan semua makhluk. Kemudian dibentangkan di hadapannya 99 lembaran. Maksudnya lembaran keburukan. Jadi catatan amal keburukan 99. Satu lembar itu panjangnya sejauh mata memandang. Ya, satu lembar catatan amal, wallahu a'lam ukurannya berapa, lebarnya berapa, tapi hanya diketahui panjangnya sepanjang mata memandang. Itu catatan keburukannya. Ini ada 99 modelnya kayak gitu semuanya. Ya. Afanillahu wa iyyakum, sampai segitu banyak kemaksiatan yang dia kerjakan. Kemudian Allah bertanya kepada orang tadi, atunkiru min hadza syai'an? Apakah engkau mengingkari sesuatu yang ada di dalam catatan-catatan ini? Maksudnya, ada enggak amalan yang tidak kau lakukan, maksiat yang tidak kau lakukan tapi ditulis di situ? Maka Allah bertanya lagi, adzalamatka katabati al-hafidhun? Apakah malaikat-malaikat pencatatku yang selama ini mencatat amalanmu mendolimi engkau? Yaitu dengan mereka mencatat sesuatu yang tidak kau kerjakan. Mereka mencatat suatu kemaksiatan yang tidak kau kerjakan. Kemudian orang ini mengatakan, la ya Rabbi, tidak wahai Rabbku. Fayaqul, Allah bertanya lagi, alaka udhrun au hasanatun? Apakah kau punya uzur, punya alasan? Kenapa kau melakukan kemaksiatan ini? Oh ya, alasannya mungkin karena saya dipaksa. Kenapa kau melakukan kemaksiatan ini? Oh ya, karena saya nggak tahu hukumnya. Apa ada uzur? Atau mungkin kau memiliki kebaikan-kebaikan. Fayabhatur rajul, fayaqul, la ya Rabbi. Maka orang ini terdiam. Tidak bisa berkata-kata lagi. Dia hanya mengatakan, tidak ya Rabbku, tidak wahai Rabbku. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, bala, inna laka indana hasanatan wahidah. La dhulmal yawma alaika. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak. Sungguh, bahkan kau pada hari ini memiliki satu kebaikan di sisi kami. Karena di hari ini tidak ada satupun makhluk yang didolimi. Pada hari ini kau tidak akan didolimi. Artinya kalau memang itu kebaikan yang ada pada dirimu, akan kami datangkan kebaikan tersebut. Tadi ayatnya, walau kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Meskipun itu sekecil biji sawi, kalau memang itu kau amalkan ketika di dunia, baik keburukan atau kemaksiatan, pasti akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla. La dhulmal yawma alaika. Hari ini kau tidak akan didolimi. Fatukhraju lahu bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dikeluarkan secari kertas yang bertuliskan la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa Muhammadan Rasulullah. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, secari kertas yang bertuliskan syahadatain. Fayaqulu ahdiru. Maka Allah mengatakan, hadirkan itu. Secari kertas yang bertuliskan la ilaha illallah tadi, hadirkan. Fayaqul ya Rabbi, ma hadhil bitaqah ma hadhil sijillat.
Kata hamba ini, wahai Rabbku, ya Allah, apa manfaatnya secari kertas ini jika dibandingkan dengan 99 lembaran, 99 lembar keburukan itu. Maka fatudu'u sijillat fi kiffatin. Qal fatashat as-sijillatu wa thaqulatil bitaqatu wa la yadkhulu syai'un bismillahirrahmanirrahim. Wa la yadkhulu syai'un bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi SAW, maka diletakkan 99 lembar tadi di satu daun timbangan. Kemudian diletakkan secari kertas yang bertuliskan la ilaha illallah di timbangan yang lain. Fatashat as-sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka 99 lembaran keburukan itu langsung mencolot ke atas. Apa bahasa kita mencolot? Saking ringannya, ya langsung mencetat, tambah mencetat. Ya langsung naik ke atas karena saking beratnya kalimat la ilaha illallah ini. Ya, Anda bisa bayangkan 99 lembar, satu lembarnya itu sepanjang sejauh mata memandang. 99 lembar ini itu sangat ringan jika dibandingkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini menunjukkan pentingnya tauhid, ma'asyiral muslimin. Ya, seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu berpeluang besar mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti maknanya kita menggampangkan maksiat kepada Allah, tidak. Seorang muslim tetap dia waspada, tetap dia wajib menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih penting baginya untuk menjaga tauhidnya, jangan sampai terkotori dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan seseorang itu takut berbuat maksiat tapi nggak takut berbuat syirik. Tidak. Ya, seorang mukmin dia takut berbuat maksiat dan lebih takut lagi ketika jatuh ke dalam kesyirikan. Maka dia benar-benar menjaga tauhidnya lebih daripada dia menjaga agar tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tauhid ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, itu keutamaannya luar biasa. Bisa menyebabkan seorang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, mendapatkan jaminan keamanan di dunia, ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau kita sebutkan di antara keutamaan tauhid, yang pertama kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya orang yang bertauhid akan mendapatkan nikmat aman di dunia dan juga aman di akhirat dari siksa Allah Azza wa Jalla. Dan dia juga akan mendapatkan petunjuk di dunia, dia akan mendapatkan petunjuk ke agama yang sahih. Ya, dia akan mendapatkan petunjuk ke akidah yang sahihah, ke manhaj yang sahih, dan di akhirat dia diberi petunjuk untuk dimudahkan jalannya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, yaitu yang bertauhid, wa lam yalbisu ay wa lam yakhtalitu, yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini adalah syirik. Sebagaimana Luqman mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka barang siapa yang tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn, mereka mendapatkan nikmat aman di dunia. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ini keutamaan orang yang bertauhid. Kemudian yang kedua, orang yang bertauhid maka dia dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana datang dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haq wal jannata haq wan naru haq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Kata Nabi, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah. Dia bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah hamba dan utusan Allah, dan kalimat Allah yang diletakkan ke dalam Maryam dan ruhnya dari Allah Azza wa Jalla. Dia bersaksi bahwa neraka itu, surga itu hak, neraka itu hak, maka Allah akan memasukkan dia ke surga berdasarkan amal-amal yang dia kerjakan.
Jaminan dari Allah yang bertauhid masuk ke dalam surga. Kemudian juga keutamaan orang yang bertauhid bahwa dia diselamatkan oleh Allah atau Allah mengharamkan neraka atasnya. Dijamin surga dan diharamkan neraka atasnya. Kata Nabi SAW, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka bagi siapa saja yang berucap la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah, yakni dengan ikhlas, mengharapkan perjumpaan dengan Allah di hari kiamat. Kemudian keutamaan yang keempat, sebagaimana hadis tadi kita sebutkan, la ilaha illallah itu bisa memberatkan amal kebaikan seorang hamba. Sebagaimana riwayat yang tadi kita baca. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan la ilaha illallah, bahwa Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala selama sepanjang mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Ya 'abdi, law ataitani bi qurabid dunya khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha al-maghfirah." Wahai hambaku, apabila kau kelak datang menghadap kepadaku di hari kiamat dengan membawa dosa yang sepenuh bumi, kemudian kau menemuiku dalam kondisi kau tidak membawa dosa syirik kepadaku, maka aku akan datang kepadamu, kata Allah, dengan membawa ampunan yang sebesar bumi pula. Ya, ini di antara keutamaan la ilaha illallah. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang tadi kita sebutkan di hadis al-bitaqah, dia selamat. Ya, dia selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala karena kalimat la ilaha illallah. Baik, kemudian di sini ada pertanyaan. Kaifa najah hadzal rajul? Alaysa kullu muslim lahu mithlu hadhihi al-bitaqah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muncul pertanyaan dari hadis bitaqah tadi, hadis secari kertas tadi. Muncul pertanyaan, bagaimana bisa orang ini selamat dari azab Allah padahal dia punya 99 kebaikan? Bukankah semua muslim juga punya bitaqah ini, juga punya secari kertas ini? Karena setiap muslim kita tahu dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya, fakullu muslim yashhad bidzalik. Semua muslim bersaksi, bersyahadat dengan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wa katsirun minal usati yu'adzab finnar wa lahu mithlu hadhihi al-bitaqah. Dan kita tahu orang-orang pelaku maksiat, mereka dari kalangan muslim ya, dari kalangan kaum muslimin, tapi pelaku maksiat, mereka disiksa di neraka padahal mereka juga bersaksi la ilaha illallah. Mereka seharusnya juga punya itu secari kertas bitaqah tadi. Walau lam tu'talahu mithla hadhil bitaqah ma sara musliman. Seandainya dia tidak memiliki bitaqah tadi, maka tentu dia bukanlah seorang muslim. Ya, tapi karena dia punya bitaqah itulah, punya kartu la ilaha illallah itulah dia disebut muslim. Maka jawabannya kata beliau, anna hadhil bitaqah allati fiha tilkal kalimat qalaha hadzal rajul an ikhlas wa an sidqin wa an taubah. Kata beliau, bisa jadi dan sangat, dan ini yang terjadi. Orang yang tadi disebutkan dalam hadis bitaqah yang dia punya 99 keburukan, lembaran keburukan dan satu secari kertas la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kata beliau, orang ini dia itu mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Artinya dia memurnikan ucapan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak terkontaminasi dengan kesyirikan. Dan dia mengucapkannya dengan jujur, ya, dan dia juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosanya. Wa qad yakunu qalaha indal maut wa an taubatin wa ikhlasin wa sidqin. Dan bisa juga orang yang tadi disebutkan dalam hadis bitaqah, dia mengucapkan la ilaha illallah ketika dalam keadaan dalam kondisi mau meninggal dunia. Nah, kita tahu Nabi SAW menganjurkan orang yang akan meninggal dunia
dalam keadaan sakarat itu untuk didikte, ditalkin la ilaha illallah. Nabi bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah, fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Talkinkanlah orang-orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Karena sungguh barang siapa yang akhir ucapan hidupnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka bisa jadi orang yang ada dalam hadis bitaqah itu, dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya dan mendapatkan keutamaan ini. Dia ucapkan dengan taubat kepada Allah, disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu orang yang bertobat kepada Allah, Allah menerima taubatnya. Dia ucapkan dengan ikhlas, dengan jujur, fa ahraqatis syubuhat wasyahawat wa ahraqatis sayyiat. Dengan ucapan tersebut maka hanguslah syubhat-syubhat, hanguslah syahwat-syahwat dan keburukan-keburukannya. Ya, tatkala seorang mengucapkan hal itu. Famtala'a qalbuhu bimahabbatillah. Dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi dalam hadis bitaqah, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut, hatinya itu penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Walam yakulha an ghaflah. Dia tidak mengucapkan dalam kondisi lalai. Betapa banyak di antara kita ketika mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan zikir kepada Allah, namun pikiran kita entah kemana. Namun hati kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang ini mengucapkan la ilaha illallah, hatinya benar-benar dipenuhi dengan cinta, dipenuhi dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla, bukan mengucapkan dengan lalai. Ya, maka ini jawaban kenapa ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata disiksa di neraka. Padahal seharusnya dia juga punya bitaqah itu. Maka jawabannya, orang ini spesial karena dia mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, dengan ikhlas, hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengucapkannya itu bisa jadi ketika dia di penghujung hidupnya. Dia tutup hidupnya dengan mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengucapkannya dengan tobat, dengan taubatan nasuha, berharap ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Meskipun 99 lembaran dosa tadi sangat banyak sekali, namun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keikhlasan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, penulis yaitu Syekh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala akan membahas tentang Allah yukallimul abd yaumal qiyamah. Allah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengajak bicara orang-orang atau mengajak bicara hamba-hamba pada hari kiamat. Di sini sebutkan ada pertanyaan, Ustadz, apakah ada cabang dalam akidah? Bagaimana menyikapinya? Nah, dalam akidah itu juga ada usul dan juga ada furu'. Jadi di antara kekeliruan sebagian orang ketika disebutkan usul itu yang dipahami hanya perkara akidah. Sedangkan ketika disebutkan furu' cabang itu yang dipahami adalah perkara fikih, perkara ibadah. Padahal keliru. Belum tentu perkara usul itu hanya akidah. Terkadang perkara fikih juga masuk dalam usul. Dan belum tentu juga perkara cabang itu adalah fikih saja. Bisa saja perkara akidah masuk dalam perkara cabang. Tapi memang kebanyakan perkara akidah itu semuanya, hampir semuanya, kecuali sedikit saja. Perkara akidah itu hampir semuanya itu adalah usul. Hanya sedikit saja yang termasuk furu', termasuk cabang. Demikian juga perkara furu' itu hampir semuanya adalah masalah fikih. Perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih. Ya, cabang-cabang fikih. Tapi ada juga dalam perkara-perkara akidah. Ya. Maka kalau diperinci perkara-perkara usul akidah itu perkara-perkara furu' akidah, perkara cabang akidah seperti misalnya para ulama khilaf, berbeda pendapat tentang tadi mizan yang ditimbang itu apakah amalannya
atau orangnya, atau catatannya. Maka ahlu sunnah mengimani semua. Ya, ahlu sunnah mengimani semua. Terkadang yang ditimbang amalannya, terkadang yang ditimbang orangnya, terkadang yang ditimbang memang catatan amalannya berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Para ulama khilaf tentang Allah tatkala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, apakah arsy kosong ataukah tidak? Ini ada 3 pendapat dari para ulama. Pendapat pertama mengatakan arsy kosong. Ya, tatkala Allah turun ketika sepertiga malam terakhir, pendapat pertama mengatakan arsy kosong. Pendapat kedua mengatakan arsy tidak kosong. Artinya Allah masih tetap berada di atas arsy meskipun Allah turun ke langit dunia tanpa ditanyakan kok bisa. Dan yang ketiga yaitu tawakuf. Ya, mereka tidak memilih 2 pendapat tadi namun lebih memilih diam. Ketika ditanya apakah arsy kosong ketika Allah turun, mereka mengatakan wallahu a'lam, karena tidak adanya dalil, kata mereka, yang menegaskan hal tersebut. Maka ini khilaf dalam masalah furu'. Meskipun kita lebih memilih pendapat yang lebih kuat adalah yaitu Allah tetap berada di atas arsy meskipun Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya, dan tanpa ditanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala kok mampu demikian. Makhluk saja mampu. Ya, makhluk saja mampu. Dia tetap berada di atas, dalam waktu yang bersamaan dia turun. Ini contoh saja bagi makhluk, tapi ini Allah tidak seperti itu. Ini kita hanya takribul faham untuk memudahkan pemahaman saja bahwa makhluk saja bisa seperti itu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Contoh misalnya matahari. Anda ketika sore-sore sunset, ya, ngelihat matahari terbenam, Anda lagi di pantai, di lepas pantai, Anda melihat di kejauhan, di ujung ufuk sana, matahari turun. Dan benar-benar turun matahari. Yang asalnya siang itu mataharinya di atas, kemudian ketika sore menjelang maghrib, mataharinya turun. Ya, bahkan sejajar dengan Anda. Itu disebut turun. Tapi ketika Anda ditanya, matahari itu posisinya di mananya bumi, dan Anda sedang di bumi, pasti Anda mengatakan matahari di atas. Tapi Allah nggak seperti itu, awas. Ya, bukan seperti itu turunnya Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu. Ini kita hanya menegaskan makhluk saja bisa seperti itu, maka kenapa Allah nggak bisa? Ya, ini khilaf dalam masalah fikih, dalam masalah akidah. Furu' akidah, cabang akidah. Demikian juga para ulama khilaf dalam cabang akidah tentang siapa yang lebih dulu diciptakan. Kolam, pena takdir, ataukah arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu juga khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan pena lebih dulu berdasarkan sabda Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah mengatakan kepada pena, tulislah. Nah, ini panjang kalau mau dibahas khilaf seperti ini, namun intinya terjadi khilaf dalam masalah akidah, dan itu masuk ke dalam ranah furu'ul akidah. Dalam masalah fikih itu enggak semuanya furu', cabang. Ada masalah fikih yang masuk dalam masalah usul, masalah pokok yang tidak boleh seorang berselisih di situ. Apa itu? Contoh tentang wajibnya sholat, tentang wajibnya zakat, tentang wajibnya puasa Ramadan. Itu fikih, namun itu usul. Itu perkara-perkara usul yang ketika seorang berbeda pendapat dalam masalah ini, maka dia kalau nggak jadi kafir, maka dia jadi ahli bid'ah. Naudzubillah, ada orang mengatakan sholat 5 waktu nggak wajib. Kemudian datang sebagian orang mengatakan, oh nggak apa-apa, ini khilaf masalah fikih. Kalau khilaf masalah fikih itu kita harus toleransi, lapang dada, jangan saling menyalahkan. Oh enggak, benar ini khilaf dalam masalah fikih. Namun ini usul. Ya fikih, namun ini usul. Ya, maka dibedakan oleh para ulama. Adapun khilaf dalam masalah cabang, ya ini kita harus toleransi menyikapinya, meskipun kita berusaha untuk mencari mana yang lebih rajih, ya, mana yang lebih sahih dari perbedaan-perbedaan tersebut, dengan kita melihat pendapat-pendapat para ahli ilmu, para ulama.
Di sini ada pertanyaan berkaitan dengan muamalah. Wallahu a'lam, ana tidak begitu mendalami bab ini. Mungkin bisa ditanyakan kepada pemateri yang lain atau kepada orang yang memang bisa atau paham dalam perkara-perkara muamalah, apalagi ini berkaitan dengan hak penguasa, ya, berkaitan dengan pemerintah dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.